Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi fikih ibadah sholat. Kelompok kami terdiri dari Adika Bahrudin Safi'i, Dewi Nurfianti, Anisha Sepdila Ramdhani, dan Abdul Hakim. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. Sholat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, diantaranya doa dan rahmat. Selanjutnya, menurut istilah, sholat ialah ibadah yang dimulai dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan disudahi dengan salam. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Sholat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non-muslim. B. Sudah balik. Anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban sholat. Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya sholat apabila dia telah berumur 7 tahun. C. Berakal. Orang kurang akal atau maktu dan sejenisnya seperti penyakit sawan atau ayam yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban taklif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai syarat sah sholat. Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ketiga, menutup aurat. Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Yang keempat, mengetahui waktu masuk bisa melalui azan, berijtihad melihat waktu sholat, atau bisa melalui aplikasi atau Google. Dan terakhir adalah menghadap kiblat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumaknina. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud serta tumaknina. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, salam yang pertama. Dan yang ke-13 yaitu tertib. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, bergerak banyak dengan sengaja. Yang keempat, sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur. Yang kelima, tertawa. Selanjutnya ada problematika dalam sholat atau masalah-masalah yang terkait dengan sholat. Yang pertama ada hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Berikut ini hadis yang menjelaskan hukum membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk memperjelas, berikut ini adalah perbedaan pendapat para fuqaha mengenai hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Menurut pendapat mazhab ini, membaca di belakang imam, baik Al-Fatihah ataupun surat yang lain, hukumnya makruh yang mendekati haram, baik di sholat jahar ataupun siri. Yang kedua ada mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah adalah wajib hukumnya bagi setiap makmum di belakang imam. Kecuali pada sholat jahar, maka dia mendengarkan bacaan imam lebih wajib.
Yang ketiga, mazhab Maliki. Menurut pendapat mazhab Imam Maliki, membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahir hukumnya makruh dan sunnah pada sholat siri. Yang terakhir ada mazhab Hambali, sebagaimana pendapat mazhab Maliki, yaitu sunnah hukumnya membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat siri dan makruh hukumnya pada sholat jahar. Perlu diketahui, sholat jahar adalah sholat yang Al-Fatihah dan surat lainnya dilantangkan atau dengan memakai suara yang keras, seperti sholat maghrib, subuh, dan isya. Kemudian sholat siri seperti sholat duhur dan asar. Ada hukum sholat ketika sakit. Syariat Islam dibangun di atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang dibebani. Tidak ada satupun beban syariat yang diwajibkan kepada seseorang di luar kemampuannya. Sesuai dengan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berikut ini hukum-hukum sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat pada waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. Sesuai dengan firman Allah, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surat At-Taghabun. Dan sesuai juga dengan sabda Nabi, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang cara sholatnya. Maka beliau, Nabi Muhammad, menjawab, sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu, maka duduklah. Dan bila tidak mampu juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dapat disimpulkan, jika seseorang sakit dan tidak mampu untuk berdiri, dia bisa sholat dengan duduk. Bila tidak mampu juga, bisa dengan berbaring. Atau jika dia sudah tidak mampu untuk melakukan semuanya, dapat juga dilakukan dengan sebuah isyarat. Yang kedua, apabila melakukan sholat pada waktunya terasa berat baginya, maka diperbolehkan menjamak atau menggabung sholat. Di antara dasar kebolehan ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah telah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah, tanpa sebab takut ataupun hujan. Abu Quraib berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengapa beliau berbuat demikian? Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab, agar tidak menyusahkan umatnya. Hadis ini riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib dalam segala kondisi apapun selama akalnya masih baik. Jadi ketika seseorang sakit namun akalnya masih sehat, berarti dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir, orang sakit yang berat sholat jamaah di masjid atau ia khawatir akan menambah atau memperlambat kesembuhannya, jika sholat di masjid maka diperbolehkan tidak sholat berjamaah. Yang ketiga, hukum lupa ketika sholat dan hukum sujud sahwi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah pernah mengimami sholat dan beliau lupa. Maka beliau Rasulullah SAW sujud 2 kali, kemudian bertasyahud, kemudian salam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah beliau Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Jadi ketika seseorang lupa ketika sholat, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Berikut ini 5 hal yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi. Yang pertama, ketika meninggalkan sunnah ab'ad, contohnya seperti doa qunut dan doa tasyahud awal. Yang kedua, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat jika dikerjakan dengan sengaja. Yang ketiga, memindah rukun qauli atau ucapan yang tidak sampai membatalkan sholat. Yang keempat, munculnya keraguan dalam meninggalkan sunnah ab'ad.
Yang terakhir adalah melakukan suatu perbuatan dengan adanya kemungkinan hal tersebut tergolong tambahan. Dan hukum sujud sahwi sendiri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam kitab Dalil al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, sujud sahwi tergolong sunnah muakkad, meskipun pada sholat sunnah selain pada sholat jenazah. Sujud sahwi ini berfungsi mencegah kekurangan dalam sholat. Kecuali ketika sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib melakukan sujud sahwi. Jika dia meninggalkan, maka sholatnya tidak sah, karena dia dalam keadaan sholat berjamaah. Selanjutnya, problematika dalam sholat yang keempat, yaitu hukum menahan buang angin dalam sholat. Persoalan menahan buang angin di tengah sholat tidak pernah dibicarakan secara langsung dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi ada hadis yang terkait menahan keinginan untuk makan ketika makanan telah disuguhkan dan menahan kencing atau buang air besar ketika dalam sholat. Hadis yang artinya tidak ada sholat di hadapan makanan. Begitu juga tidak ada sholat sedang ia menahan air kencing dan air besar. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan tidak ada sholat adalah tidak sempurna sholatnya seseorang. Sedang maksud di hadapan makanan adalah ketika makanan dihidangkan dan ia ingin memakannya. Begitu juga ketika menahan air kencing dan buang air besar. Menjalankan sholat dalam kondisi seperti itu dihukumi makruh karena dapat mengganggu pikiran dan menghilangkan kesempurnaan kekhusyuannya. Makruh artinya boleh dikerjakan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Jadi yang menjadi illah al-hukum adalah atau alasan hukum kemakruhannya adalah hilangnya kekhusyuan. Berikutnya 5. Hukum ragu ketika sholat. Lupa dan ragu adalah dua hal yang berbeda. Begitu pula cara penyelesaiannya. Ketika seseorang mengalami keraguan di tengah-tengah sholatnya, apakah dia sudah melakukan suatu fardu tertentu, rukuk misalnya, atau belum, maka masalah ini perlu diperinci lagi. Jika keraguan terjadi sebelum orang itu melakukan fardu yang ditinggal atau rukuk tersebut pada rakaat setelahnya, maka ia harus kembali untuk melakukan fardu yang ditinggal tersebut. Namun jika keraguan itu datang setelah ia melakukan fardu yang sama yang ditinggalkannya atau rukuk tersebut pada rakaat setelahnya, cukuplah baginya meneruskan sholat dan menambah satu rakaat lagi sebagai pengganti satu rukun yang ditinggalkannya itu. Ketika terjadi keraguan setelah sholat, apakah sholat yang telah dikerjakan itu telah lengkap ataukah ada rukun tertentu yang tertinggal, maka sholat semacam itu secara fikih tetap dianggap sah dan tidak perlu mengulanginya kembali. Kitab Kasyah Kulyubi wa Umairah menjelaskan, jikalau setelah salam atau setelah sholat seseorang ragu dalam meninggalkan atau melaksanakan satu fardu tertentu, maka hal itu tidak berpengaruh atau tetap sah menurut pendapat yang masyhur, karena dalam kenyataannya ia telah melakukan salam dan sholat dianggap sempurna. Problematika dalam sholat yang keenam adalah hukum menelan ludah atau dahak ketika sholat. Menelan ludah yang bersih dari percampuran sesuatu seperti bekas-bekas makanan ataupun lainnya tidaklah membatalkan sholat, sebagaimana juga tidak membatalkan puasa. Berbeda jika sengaja menelan ludah yang telah tercampur dengan sisa-sisa makanan, maka jelas membatalkan sholat, sebagaimana membatalkan puasa juga. Akan tetapi jika seseorang tidak bisa lagi membedakan apakah ludah yang ada itu bercampur sisa-sisa makanan ataukah tidak, dan kemudian tertelan, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Sebagaimana juga riak yang tiba-tiba ada di dalam mulut dan tidak terhindarkan lagi sehingga tertelan, itu pun tidak membatalkan sholat, sebagaimana diterangkan dalam syarah Sitina Maslah. Inilah suatu faedah, telah berkata Syekh Muhammad Ar-Ramli, jika mengalir ludahnya bersama sisa makanan yang ada di antara gigi-giginya dan ia tidak bisa membedakannya dan mengeluarkannya dari mulutnya atau menelannya, tidaklah mengapa, sebagaimana juga pada puasa. Dan seperti demikian juga jika turun riak dan tidak memungkinkan dia menahannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum menelan ludah saat sholat tidak membatalkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah.